Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Romo Andreas Nugroho SI di Paroki Santo Isidoro Singkut, Provinsi Jambi. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Untuk mengawali renungan kita pada hari ini, Sabtu 22 Oktober 2016, marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu datanglah kepada Tuhan Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sahabat pendengar renungan singkat di hunian yang dikasihi Tuhan, bila kita memperhatikan berita di televisi atau di surat-surat kabar, baik cetak maupun elektronik, media sosial, tokoh-tokoh publik, entah itu selebritis, artis, atau pejabat publik, misalnya para anggota DPR, DPRD, seringkali menjadi sorotan masyarakat umum. Biasanya yang seringkali menjadi sorotan adalah permasalahan pribadi, misalnya perceraian hingga permasalahan kepentingan, misalnya masalah korupsi. Berita-berita itu memiliki daya tarik tersendiri untuk disajikan dan bisa dinikmati oleh banyak orang, termasuk kita. Kita sebagai para pendengar dan menikmat berita bisa memunculkan berbagai macam argumen, kritikan, dan bahkan mempersalahkan tindakan para selebritis atau para pejabat publik yang sedang dilanda persoalan. Kita bebas mengkritik, bahkan mempersalahkan atau bahkan menghakimi tindakan mereka. Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini kita bisa belajar dari banyak hal. Ada orang bijak yang mengatakan pengalaman adalah guru terbaik. Kita bisa belajar bagaimana menjalani, memaknai hidup dari pengalaman atau teladan baik dan saleh dari orang-orang yang memiliki keutamaan itu. Atau dalam tradisi gereja kita bisa meneladang sikap dan pengalaman rohani para santo santa pelindung kita masing-masing. Selain itu, kita juga bisa belajar dari perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kita bisa belajar dari orang yang berbuat salah bukan untuk belajar berbuat hal yang sama, tetapi kita belajar untuk tidak meniru tindakan salah itu. Cukuplah kita tahu bahwa tindakan itu salah dan tidak bisa dibenarkan, maka kita bisa belajar untuk menghindari tindakan itu.
Misalnya kalau ada orang kecelakaan di jalan raya, kita bisa belajar agar kita bisa lebih hati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor, atau melihat selebritis yang tidak bisa mempertahankan kesatuan atau keharmonisan keluarga. Kita bisa belajar untuk tidak menjadi seperti itu, melainkan kita selalu berusaha mencari solusi, jalan keluar, bagaimana menyatukan kembali hubungan suami istri yang mungkin mulai renggang. Jangan sampai karena mengikuti tren, kita menjadi hanyut dan ikut tergerus zaman. Sekarang tinggal keputusan kita, mau menjatuhkan pada pilihan yang mana. Belajar dari kesalahan orang lain dengan tetap melakukan perbuatan salah yang sama, atau belajar dari kesalahan orang lain untuk tidak meniru tindakan itu. Dan kita pun bisa belajar dari orang-orang yang memiliki keunggulan dalam bidang rohani, misalnya para santo dan santa kita. Saudara-saudara, apakah kita menjadi berpuas diri ketika kita bisa mencari-cari salah atau mempersalahkan orang lain? Dalam Injil tadi Tuhan Yesus menegur orang yang bisa menunjukkan kesalahan orang lain dan menganggap bahwa orang lain menderita karena dosa mereka sendiri. Yesus menegur mereka dengan nada memperingatkan, "Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Dari kutipan itu kita memahami bahwa kita pun bisa binasa jatuh dalam dosa, kesalahan yang sama seperti dilakukan oleh orang lain jika kita tidak bertobat. Dari sini kita bisa memahami bahwa kunci dari segala tindakan dan relasi kita dengan Allah dan sesama adalah bertobat. Kesadaran diri sebagai orang berdosa menghantarkan kita pada pertobatan yang sejati. Dengan adanya kesadaran, prinsip, sebuah sikap semacam itu, kita mampu menggerakkan diri kita untuk mengembangkan orang lain, bukan justru mempersalahkan, memperbincangkan orang lain, tetapi menjadikan orang lain sebagai saudara, karena pertobatan sendiri pada hakikatnya menyembuhkan relasi saya dengan Allah dan juga relasi kita dengan sesama. Tuhan Yesus hari ini dalam Injil memberikan gambaran atau perumpamaan yang begitu bagus. Perumpamaan tentang pohon ara dan tukang kebun mengajarkan kepada kita bahwa kita selalu diberi kesempatan untuk bertobat, untuk berbalik arah dari sikap hidup dan tindakan kita yang salah. Kita sebagai orang yang lemah, cenderung pada dosa, seperti pohon ara yang tidak mampu berbuah. Dosa-dosa kita mampu menghambat munculnya buah-buah rohani dalam tindakan nyata kita. Bagaimana caranya agar pohon bisa menghasilkan buah? Tak lain adalah merawatnya, memelihara, dan memupuknya. Sama juga dengan hidup kita. Kita juga perlu menjaga dan perhatikan kebutuhan hidup kita, yakni dengan bertobat. Tuhan Yesus selalu mengundang kita untuk berbalik kepadanya, kepada kasih-Nya yang maha rahim, yang penuh belas kasih. Allah yang penuh belas kasih, Allah yang penuh rahim, sebuah kata yang mampu mengungkapkan secara tepat kebutuhan kita akan Allah. Kita tahu bahwa rahim bagi janin merupakan penopang bagi hidupnya. Rahim ibu menyediakan asupan makanan dan udara dan apa yang dibutuhkan janin agar bisa tetap tumbuh sehat dan merasa nyaman di dalam rahim ibu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, akankah kita menyia-nyiakan undangan kasih-Nya itu? Tuhan Yesus selalu menanti kita kembali seperti kisah seorang bapa yang baik hati menanti anak bungsunya pulang. Dan kita hendaknya selalu berusaha menanggapi undangan itu dengan menyediakan diri untuk diubah oleh rahmat-Nya. Berkat Tuhan,
menyertai perjalanan, pekerjaan, dan kegiatan harian saudara-saudari. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.